Buktinya Yusuf Mansur teman-teman, yang sekarang kemudian punya investasi atau saham terbesar di warung Stick and Stick. Mengurus bisnis warung Stick and Stick bersama Jadi Berteseno, punya omset miliaran. Tapi tanggung jawabnya di mana? Nggak ada, nothing teman-teman, nothing. Namun di waktu lalu, kemudian masa lalunya ini, yang sampai hari ini kemudian masih menjadi masalah adalah korban-korban para investor-investor yang kemudian mempertanyakan haknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Talwalid dari Toibah TV. Jejak Yusuf Mansur tahun 2021. Cara absurd bos warung stick ini bangun pesantren. Yusuf Mansur belum membangun madrasah, tapi dia sudah mendapat dalam publikasi media yang luas. Bahkan lahan tempat madrasah belum dikuasai dan madrasah belum dibangun. Tapi sudah menerima murid baru, sudah memberlakukan biaya pendidikannya, bahkan sudah membuka peluang menerima dana sedekah dan infak masyarakat. Terkesan aneh memang, tapi bagi saya kalau untuk Yusuf Mansur ini bukan hal yang aneh lagi. Ini sudah sering hal-hal yang aneh yang kita itu ngelihatnya absurd itu memang sudah sering dibuat oleh Yusuf Mansur. Tentang dongeng lah, tentang pengakuan-pengakuan dia yang ternyata itu fiksi. Ada banyak hal yang bisa kita ceritakan mengenai hal-hal fiksi yang sering dibahas dan diakui oleh Yusuf Mansur. Misalnya video yang kita upload kemarin teman-teman, di mana Yusuf Mansur di situ secara terang-terangan mengatakan akan melaunching maskapai teman-teman. Ini nggak main-main. Dan di sini Pak Darso Arif mengulas kembali video di tahun 2022 di mana di situ ada jejak Yusuf Mansur yang mana sudah mengiklankan sebuah madrasah, sebuah pesantren atau apapun itu. Tapi lahannya saja belum dikuasai. Lahannya itu masih milik orang. Bangunannya belum ada teman-teman, tapi sudah menarik biaya. Bahkan sudah menarik infak dan sedekah dari masyarakat gitu. Saya juga melihat sebuah portal berita. Nanti ini saya akan lampirkan video wawancara Pak Darso ini ya, teman-teman. Sebuah berita di tahun 2021. Yusuf Mansur sebut potensi bisnis di pesantren capai 2 triliun per bulan, teman-teman. Artinya apa? Memang Yusuf Mansur ini pandangan dia mengenai pesantren itu ada sudut pandang yang memang itu money oriented, teman-teman. Berbicara masalah duit gitu. Jadi dia tidak hanya sekedar berbicara tentang santri-santri, tapi dia melihat ada peluang bisnis di sana, teman-teman. Kita bacakan sedikit beritanya. Yusuf Mansur bicara besarnya potensi bisnis di pesantren yang bisa mencapai 2 triliun per bulan. Untuk itu, pengasuh pondok pesantren Tahfiz Darul Quran di Tangerang itu berencana melakukan penawaran saham perdana terhadap bisnis di pesantren. Kita akan IPO-in bisnis-bisnis di pesantren, sehingga pemilik bisnis pesantren itu adalah para wali santri juga dan masyarakat umum. Kalau kapitalisasinya rata-rata kisaran 1-2 juta per bulan, berarti kan sudah 2 triliun per bulan. 24 triliun per tahun. Ini bisnis bagus. Masa kagak mau, kata Yusuf Mansur dalam program blakbakandetik.com Rabu 22 bulan 12 2021. Terserah nanti pemirsa tanggapan dalam kurung tanggapannya. Jadi Ustadz kok bisnis? Ya terserah, silakan narasinya tambahnya. Di sini ada tulisan, dia katakan kita akan IPO-in bisnis-bisnis di pesantren sehingga pemilik bisnis pesantren itu adalah para wali santri juga dan masyarakat umum. Kalian percaya gitu? Kalian percaya kalau misalkan nanti itu kemudian menghasilkan uang yang banyak lalu kemudian yang mengelola adalah para wali santri? Saya sangat meragukan itu gitu. Kalau memang ini bakal terlaksana ya. Karena apa teman-teman? Sudah banyak kejadian gitu. Seperti judul yang saya buat di video saya kemarin. Ketika Yusuf Mansur mengajak umat untuk kemudian berbisnis bersama, itu semuanya mangkrak. Dan duitnya raib, hilang entah kemana. Tidak ditahu dipergunakan untuk apa. Dan dugaan terbesar saya adalah itu mungkin dipergunakan oleh Yusuf Mansur di tempat lain. Tapi ketika Yusuf Mansur membuat atau menjalankan bisnisnya sendiri, berinvestasi di tempat lain, itu lancar-lancar aja teman-teman. Jadi ketika kemudian dia berencana ini walaupun di tahun 2021 ya, dia berencana untuk kemudian membuat peluang bisnis di pesantren yang memang katanya omsetnya besar ya, maklum teman-teman, pesantren itu tidak sedikit santrinya teman-teman. Dan kalau kita membuat bisnis di dalam, otomatis misalnya contoh kecil aja, misalkan taruh aja laundry gitu, laundry atau
kantin atau apapun, semua tentu mengarah ke situ, makan di situ gitu. Nah, memang ini peluang-peluang bisnis yang dilihat oleh Yusuf Mansur, dan ketika dia berbicara bahwa walinya yang akan mengelola dan segala macam, itu bagi saya omong kosong. Bagi saya ini terkesan lebih ke untuk keuntungan Yusuf Mansur semata gitu. Terlihat dari daku-daku yang kemarin juga sempat kami buatkan konten bahwa biaya masuk di Darul Quran Yusuf Mansur ini nggak main-main, teman-teman. Mahalnya minta ampun, mahalnya nauzubillah, teman-teman. Ya karena ini tadi, seperti judul berita ini tadi, Yusuf Mansur sebut potensi bisnis di pesantren Rp 2 triliun per bulan. Ya kan dia melihatnya dari sudut pandang uang, teman-teman. Memang kita hidup tidak terlepas dari yang namanya uang, tapi tidak kemudian segala hal kemudian dijadikan alat buat menghasilkan uang, teman-teman. Segala hal kemudian dijadikan mesin untuk kemudian menghasilkan uang demi keuntungan pribadi gitu. Madrasahnya belum ada, lahannya belum dibebaskan, masih ada masalah dengan yang punya lahan. Gedungnya belum berdiri, tapi sudah mengiklankan kemana-mana gitu. Memanfaatkan nama pribadi dia gitu. Memanfaatkan kepopuleran dia, lalu kemudian mengiklankan begitu saja, padahal gedungnya belum ada. Ini apa, teman-teman? Ini apa? Dan ini dilakukan oleh seorang Yusuf Mansur gitu. Membuat iklan di mana-mana, pengumuman di mana-mana bahwa sudah ada madrasahnya, silakan mendaftar segala macam. Orang mendaftar ternyata gedungnya aja belum ada gitu. Nothing, nggak ada hal yang kemudian bisa menjamin bahwa orang itu segala perkataannya mutlak benar. Enggak, bahkan Nabi pun masih bisa keliru, teman-teman. Bahkan Nabi pun masih bisa keliru. Apalagi seorang manusia. Jadi ketika ada yang berkomentar, jangan dong dia ustadz ini, nggak bisa seperti itu. Islam ini adil gitu dalam menilai gitu. Ada seorang pengusaha yang mungkin tidak terlihat bahwa dia agamis segala macam, tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan di belakang. Ada seorang ustadz yang kemudian kemana-mana memakai sorban dan peci segala macam, tapi kita tidak tahu kalau ternyata cuma dibuat kedok untuk menipu. Sekali lagi, saya tidak menjustifikasi, teman-teman. Masih banyak ustadz-ustadz dan ulama yang baik di negeri ini. Tapi ada 1-2 oknum yang kemudian memanfaatkan atribut itu untuk kepentingannya sendiri, teman-teman. Jadi, jangan kemudian kita itu, taklid buta, asal kemudian melihat penampilan lalu kemudian percaya begitu saja. Enggak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Buktinya Yusuf Mansur, teman-teman, yang sekarang kemudian punya investasi atau saham terbesar di warung Steak and Seek. Mengurus bisnis warung Steak and Seek bersama Jadi Bertasoseno. Punya omset miliaran. Tapi tanggung jawabnya di mana? Nggak ada. Nothing, teman-teman. Nothing. Namun di waktu lalu, kemudian masa lalunya ini, yang sampai hari ini kemudian masih menjadi masalah adalah korban-korban para investor-investor yang kemudian mempertanyakan haknya. Yang sampai hari ini mereka masih mencari dan memperjuangkan gitu. Itu pun juga mengeluarkan duit, tenaga, dan waktu. Namun masih belum mendapatkan hasil karena katanya seorang Yusuf Mansur yang dermawan ini, yang demen nolkan rekening, ternyata pelit, teman-teman. Pelitnya nauzubillah gitu. Sekedar bertanggung jawab saja, punya etikat untuk menemui para korban, nggak ada. Padahal dulu mereka sangat yakin sekali bahwa Yusuf Mansur ini sangat amanah gitu, bisa dipegang kata-katanya. Mereka bisa kemudian mendapatkan rezeki dari harta-harta yang mereka investasikan, teman. Jangan salah, teman-teman. Ada yang bahkan jual rumahnya, jual hartanya untuk kemudian sekedar berinvestasi karena begitu yakin dengan ocehan Yusuf Mansur ini. Tapi kenyataannya apa? Pil pahit yang mereka terima, teman-teman. Dikhianati, teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa kejahatan yang menurut saya sangat serius, kejahatan yang menurut saya sangat besar adalah ketika kalian memanfaatkan kepercayaan orang lain dan mengkhianati kepercayaan orang lain. Saudara-saudara, begitulah gaya dari Yusuf Mansur, bos dari atau salah satu pemilik dari warung Steak and Seek ini. Sebuah rumah makan yang selalu dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur sebagai pemiliknya. Jadi sekali lagi poin saya kali ini, jika Yusuf Mansur atau siapa saja yang berkaitan dengan Yusuf Mansur datang di hadapan kita lewat media atau lewat apa saja yang meminta kepada kita untuk mengumpulkan dana infak, sedekah dan lain sebagainya untuk sekolah yang dia publikasikan, kita perlu hati-hati, perlu kita meneliti sedalam-dalamnya apakah informasi yang disebarkan oleh Yusuf Mansur dan orang-orangnya itu benar atau tidak. Kita harus lebih hati-hati lagi ke depannya. Berikut video saya, perbincangan saya dengan Pak RW Dadang namanya,
orang yang mengawasi dari dekat lokasi Darul Mansur yang didirikan oleh Yusuf Mansur di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, yang ternyata itu hanya informasi yang belum atau tidak betul. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya akan kembali memberitakan soal Yusuf Mansur dan hal-hal lain yang terkait dengan dia pada video-video yang akan datang. Dari saya kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Mansur yang setahun yang lalu saya kesini, ada spanduknya, ada balihonya. Sampai 1 tahun kemudian tidak ada apa-apa, makin tidak jelas. Bangunan itu memang sudah ada dari awal, dari sejak tahun yang lalu sudah ada. Hari ini tidak ada apa-apa. Oke, jadi kita lanjut lagi. Sip. Itu tadinya ada semacam fondasi tembok, tapi sekarang sudah ditumbuhi oleh rumput. Jadi RW di sini udah berapa lama Kang Dadan? Jadi RW sih paling 5 bulanan lah. Oh, belum lama. Kalau jadi RT itu udah 2 periode emang. Berapa tahun semua tuh? Itu pertama 3 tahun, yang kemarin 5 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun jadi RT. Kang Dadan jadi RT sebelum ini dibeli Yusuf Mansur. Ya, Sebelum ya? Sebelum dia beli ya. Ya, Jadi sebelum. sekarang yang beli Yusuf Mansur Kang ya. Ah, Dia belinya tahun berapa nih Kang, yang Kang Dadan ingat? hampir 2 tahunan berarti tahun Oh, belum lama. belum lama. Belum lama. Berapa luas ini dibeli sama dia? Ini 4.500 atau 4.500-an. 4.500 meter. Ya, Lumayan luas. ya luas. Semeternya berapa nih Kang Dadan? Kalau di sini sih kalau kemarin 150-100 ribu per meter. Per meter. Jadi waktu itu Yusuf Mansur beli 100.000. 100 ribu ya. 4.000 ya, lumayan ini. Kalau yang sebelah sini berapa? Kalau yang sebelah sini udahlah di bawah 100 ribu. Ya, dulu ya. Nanti saya baca contohnya dulu pergi gitu kan. Iya, iya. Kau waktu Yusuf Mansur beli pertama, dia niatnya buat apa nih? Ini katanya buat yayasan, Heeh. yayasan santri katanya. Pesantren. Pesantrenan rencananya. Waktu beli itu dia sendiri yang beli datang sini. Sama Pak Haji Agus yang punya wilayah sini lah, maklar tanahnya. Oh, Pak Haji Agus. Abangnya kepala desa. Pak Sidik. Pak Haji Sidik. Oh, abangnya. Jadi 4.000 meter lumayan juga tuh. Jadi katanya mau buat pesantren gitu. Iya, buat pesantrenan. Terus sudah jadi pesantrennya nih. Ini katanya ada kendala. Naon Jadi, kendalanya Kang? oh ya kurang terang saya. Yang Kang Dadan dengarnya itu apa tuh Kang Dadan? Katanya lagi ada masalah di kotanya sama Yusuf Mansurnya, sama Pak Hajinya. Oh, Pak Haji. Pak Haji Yusuf Mansur. Oh, Pak Haji Yusuf Mansurnya bukan sama Pak Agusnya bukan? Bukan. Oh, katanya Yusuf Mansur punya masalah ya. Ah. Ini udah milik dia sendiri atau masih Masih belum lunas katanya pembayarannya juga. belum Iya, lunas? masih belum lunas. Bayar ke Ke yang punyanya yaitu Haji Agus lah, yang Haji saya Agus. tahu. Yang saya tahu yang punya ini Haji Agus. Tahu Haji Agus beli dari siapanya? yang penting Haji Agus ya. Haji Agus. Belum lunas. Belum lunas. Belum lunasnya banyak apa sedikit? Sedikit lagi rupanya. Oh, gitu ya. Kemarin ya, paling seperempatnya tahu setengahnya gitu. Pokoknya belum lunas aja lah. Pokoknya belum Dari 2 lunas. tahun yang lalu ya. Iya. Kang Dadan kenapa dia beli tanah sampai ke sini Kang? Tahu buat akses, tahu Oh. gimana ya? Orang kota mah biasa simpan Biasanya ya. buat simpenan. Iya. 4.000 ya lumayan juga ya. Iya. Tuh, gitu. Jadi yang sekarang yang nungguin siapa nih Kang? Yang nungguin ini yang ngurus Haji Agus masih. Tetap Haji Agus ya. Kemarin juga udah ditawarin sih, udah banyak yang lihat mau dijual lagi Sama? sama Pak Haji Agusnya. Udah koordinasi sama anak buahnya Pak Yusuf Mansur, katanya dia suruh dijual lagi karena belum ada pelunasan gitu. Oh, jadi Yusuf Mansur sudah setuju Nah, supaya Pak Haji Agus dipersilakan. persilakan menjual lagi lah. Menjual lagi. Yang penting uang yang udah masuk dikembaliin lagi. Oh, gitu.
Kang, itu bangunan apa sebenarnya, Kang? Itu rencananya buat pesantrenan, buat santri-santri. Yang bangun siapa tuh, Kang? Itu orang sini, orang Cidokong. Bukan Yusuf Mansur yang bangun. Iya, yang bangun Yusuf Oh, Mansur, bangun dananya Mansur, dari ya. dia. Itu borongan katanya 200 juta. Oh, itu. Ya. Udah ada yang nempatin belum itu? Belum, masih kosong. Jadi waktu begitu selesai dibangun terus begitu aja. Iya. Oh, gitu. Kalau Kang Dadan dengan Pak Haji Agus itu dekat. Dekat sih, satu profesi. Dia kadang-kadang suka kalau ada yang beli tanah atau jual tanah, kita bebarengan lah. Oh, dengan Kang Dadan. Ah. Berarti masalah itu pasti Kang Dadan juga tahu ya. Cuma tahu ini mah cuma tahu cerita doang. Iya, dari dia maksudnya dia. Dari dia doang, nggak ikut andil Gabung keuangan lah, gitu. ya. Kalau Pak Agus di mana rumahnya? Di Bedeng, yang mau perapatan yang mau masuk sini, ada kan material di situ. Dia mah lurus. Kalau kita masuk ke sini dekat material, kalau dia agak lurus di situ. Semua orang tahu ya. Semua orang tahu udah. Pak Haji Agus Pak namanya. Haji Agus. Sekarang ada nggak dia Ada setiap hari juga ada. di rumah ya? Iya. Kalau nggak di rumah paling ke dia ke sini. Oh, dilihat ini ya. Jadi Yusuf Mansur sudah mempersilakan Haji Agus untuk Menjual kembali. Yang penting dikembaliin lagi uangnya. uangnya Haji. Iya. Yusuf Mansur. Oke. Kang Dadan, atur nuhun sudah terima saya begitu. Pak Agus dipercaya orang untuk urus lokasi di Alhamdulillah, Lewili dipercaya. Provinsi. Batu. Iya. Dari kapan tuh, Pak? Dari tahun 2010. Berarti sudah 12 tahun. 12 tahunan lah. Pak Agus, apa indahnya Lewu Batu sehingga orang mau masuk ke Lewu Batu? Ya indahnya Rumpin, mata, pemandangannya ke satu bagus, Iya. keduanya ya banyak air, adem. Banyak air. Iya, Ya. Banyak airnya banyak. Oke, banyak air. Pak Agus, dari Kota Bogor itu gampang apa susah ke Lewu Batu? Ya gampang. Gampang ya, Pak Agus ya. Sekarang lagi udah ada tol baru udah sampai sini. Iya, iya. Langsung Jaya. rame ya sekarang Rame ya. yang beli tanah ke sini. Udah deket lah jalan tol. Iya. Nah, Jadi jalan provinsi. beberapa waktu itu di tol Iya. kan. Pak Agus, masih banyak gak lahan yang boleh dibeli oleh orang luar di situ? Masih luas nggak? Boleh. Masih luas. Masih luas. Luas, masih luas. Paling luas berapa hektar yang orang boleh beli di situ? Ya ada yang 10 hektar, Masih ada, Pak Agus? Ada. Masih ada ya? 21 tuh udah beres suratnya. 7 hektar. Iya, 7 hektar. Ya 21 ada. Udah Iya. rapi suratnya di sini. Itu di sungai itu, Pak Agus, sekitar sungai itu Iya, dekat sungai. kan ada namanya apa camp-camp gitu, yang tempat durian itu. Oh, itu mah ya emang dekat sungai ada. Di sekitar situ, Pak Agus, Ada tuh tempat Mas, Pak Haji di situ. ya masih luas, Pak Haji. Masih Iya. luas. Artinya Pak Agus, di lokasi situ yang kita maksud ini masih 10 hektar masih ada, Pak Agus ya? Ada, masih ada. 10 hektar saja ada, Ada. berarti kurang dari itu pun masih ada. Lebih. Iya, lebih ada. Noko acingnya mau dijual kan? Pak Agus, pertanyaan begitu, Pak Agus, kenapa Pak Agus dipercaya orang untuk boleh apa sih istilahnya ya? Artinya Ngerawat. ngerawat. Iya. Nah, apa Digunakan ya kalau ke satu saya emang udah paham di bidang Pertanian. saya emang Masuk masuk ya. kelompok tani, Iya. bina Asli warga. situ? Iya. Emang aslinya asli sini, Iya. asli Batu. Iya. Dan lagi ya saya sedikit-sedikit tani lah. Oh iya. Pak Agus punya hubungan kekeluargaan dengan pemerintah desa juga ya, Pak Agus ya. Iya, betul. Kakaknya yang meninggal tuh Haji. Nah, Ketua pertanian almarhum kakak saya. iya. Berarti Pak Agus cukup berwibawa lah untuk Alhamdulillah. urus. Alhamdulillah. Percaya. Dipercaya ke satu ya kejujuran. Iya. Ya keduanya ya saya mah emang kalau suruh nyari tanah saya mah diaduin aja. Jaduin. Insya Allah. Yang Bagus, nah. Nggak ini nah, misalnya mau diambil Pak untung Haji gitu dikasih aja. nih berapa saya mah sejujurnya aja kalau misalnya 20 ya 20 kalau misalnya 50 ya 50. Pak Agus, di situ untuk orang luar sudah banyak yang punya tanah di situ ya, Pak Agus ya.
Ada juga, ada Di antara orang-orang terkenal orang Jakarta yang lah. punya tuh siapa Pak Agus di antara orang terkenal? Pak Heri Cina Rianto. Arianto, Iya. terus Darmawan. Pak Teddy, Pak Darmawan, Iya, orang orang terkenal. luar lah. Orang-orang terkenal Cina, ada nggak? iya. Artis Artis Atau- cuman atau nggak ada Ulpa Muda. Ulpa majang iya kayak Cina. Nggak ada, Udah. udah nggak jadi. Nggak jadi itu mah, cuman temannya doang yang Iya. beli budaknya. Pak Muda. termasuk Ustadz Yusuf Mansur itu Pak Agus Ya, cuman Ustadz Mansur itu nggak ini. Enggak ini sekarang mah udah Udah enggak. nggak jadilah. Dulu mah iya sama Dulu Ustadz mah Mansur situ kesini. mau beli, tapi cuman kan baru hanya uang keseriusan, tapi nggak diterusin. Oh gitu. Iya. Iya di sebelah camp itu ya. Sebelah itu ya, yang sebelah yang mau sekarang pameran itu. Iya iya. Hmm. Pak Agus itu punya Yusuf Mansur itu berapa hektar luasnya itu Pak? Cuman 4.900. 4.900. Iya. Itu tahun berapa Yusuf Mansur bawa beli itu Pak Agus itu? Tahun 2018. Berarti belum lama Pak ya. 3 tahun ininya. Belum. Belum, Oh. 2 tahun. 2 tahunan. Buat apa rencananya tadi itu? Rencananya Bisa. buat pesantren. Tapi nggak jadi ya Pak Agus ya? Enggak jadi. Karena tidak di Karena ke satu ya pembayarannya udah gagal, keduanya ya udah nggak jelas gitu. nggak jelas ya. Mm-mm. Jadi sekarang tanah itu kembali ke Pak Agus lagi. Kembali lagi, emang dia mau nggak punya surat apa-apa, baru kuatansi bikin ini doang, tanda jadi, tanda keseriusan lah. Oh, tanah keseriusan. Cuman udah lama sekarang, udah Jadi- kelewat. Sudah nggak terawat berarti sekarang menjadi milik Pak Agus lagi. Iya, kembali lagi. Kembali lagi ya. Saya kemarin ke sana, kata saya gini, Pak, maaf, Ketemu Yusuf Mansurnya. enggak, Oh. sama ininya kan sama direkturnya Iya. Widi. Pak Kata Widi saya namanya. gini, ya Pak, kalau mau diterusin satu, kalau nggak mau diterusin, nggak apa-apa. Iya. Iya, kalau gimana lagi saya katanya, ke satu uangnya nggak ada, ke Yusuf Mansurnya juga udah nggak jelas, gitu. Uang saya itu kata Pak Widi. Pak Widi. Ya, Pak Widi. katanya kalau mau dijual jual aja. Oh, Silahkan. disilakan kepada. Ya, Iya. cuman nanti katanya uang saya ya kembali nanti seberapa, terserah Pak Haji itu yang ini katanya. Iya. Yang itu mah yang dari kena bangunan itu risiko saya. Kan ada bangunan dia. Bangunan bambu ya. Hilang. Itu punya Yusuf Mansur. Iya, dia yang bangun. Iya. Dia yang bangun kan saya mah nyuruh. Dia yang bangun. Iya. Emang boleh itu baru bayar tanda keseriusan saja terus langsung bangun itu? Nggak boleh, kata saya jangan. Harusnya dulu. nggak boleh. Nggak boleh, pelaturan kalau jual beli nggak boleh. Tapi itu langsung dibangun dia. Langsung dibangun. Nanti saya beresin, katanya saya bayar. Tapi Malah katanya kan rakyatnya enggak. yang punya tanahnya. Habisnya belum apa-apa. Ya jual aja mereka. Pak Haji katanya gitu. Suruh Nanti jual. kembali lah. Nah, itu kan ada fondasi tembok itu, Iya Pak. itu. Iya. Itu dibangun dia juga. Enggak kan pendasi mah itu mah Punya. menjaga itu aja. Oh. Menjaga longsor, Oh, tapi menjaga tanah bangunan. Kalau bangunan kan itu nggak ditembok. berarti tanah itu menjawab itu memang tanah langsung punya Pak Agus atau yang Iya. Oh, langsung. Alhamdulillah. Langsung punya saya itu mah 4.000 ya? 4.900. 4.000. Hampir 5.000 kurang sedikit. Oke. Pak Agus kalau sekarang kalau mau Pak Agus mau lepas berapa tuh, Pak? Bukannya harganya bukan mau lepas ya? Iya. Pasarannya. Tanya aja. Sekarang pokoknya ini mah harusnya ada 200.000 per meter. Kan ada. Waktu Yusuf Mansur beli berapa duit itu? 100 kurang 5.000 ya, berarti 95. 95 ya. Dia bayar cuma sedikit. Iya dulu kan. Iya. Iya. Tanda keseriusannya Tanda berapa? keseriusannya baru 85. 85 juta. Mm-mm. Hilang aja gitu. Enggak, jadi gini Iya. maksudnya terserah Pak Haji katanya mau mulangin berapa. Oh. Kalau memangnya udah dijual mah. Gitu. Oh, berarti tunggu dijual dulu. Dijual dulu. Laku Kata baru- saya gini Pak, kalau ini nggak dijual dulu, gimana mau mulanginnya? Seharusnya ini udah angus. Iya. Kalau menurut undang-undang. Iya, iya. Emang benar nggak pakai surat perjanjian, tapi kan ini mau udah kelamaan, ada banyak saksi. Iya, iya. Kata saya gituin. Satu, Bapak kan belum punya surat. Kedua, Bapak saya nggak nyuruh ngebangun. Iya. Ketiga, kenapa ini tanah belum diberesin, Udah bangun. udah dibangun. Kata saya juga jangan kan dulu juga, jangan dibangun dulu Pak. Gampang ngebangun mah kalau udah beres tanahnya baru bangun. Ini bangun aja.
langsung bangun, itu urusan saya, katanya nanti juga saya selesaiin masalah tanah mah, ya lagi itu. Akhirnya gimana? Sama orang dia. Saya tegur, malah dia malah ya terserah Pak Haji katanya. Masih Pak Haji, masih Pak Agus itu. Iya, terserah Pak Haji Agus itu makanya mau dijual silakan, kembali lagi sama Pak Haji Agus gitu tadi ya. Di lokasi sebelah situ, nah dekat-dekat situ masih ada juga lokasi yang Pak Haji Ada, pegang. cuman ke sini ke kiri. Iya. Kalau ke atas kan ini apa? Tanah garapan. Iya. Kalau ke atasnya. Ini ke pinggir. Materi Lin. Jadi bisa ke kanan, ke Ada kiri bisa. Kayunya. Pak dulu itu ada spanduk sekolah Yusuf Mansur di sebelahnya tuh. Iya, Itu juga termasuk. iya itu yang sebelah itu doang. Oh itu doang ya. Iya, itu. Nggak ada lagi. Iya. Emang sekolahnya mah di sini tadinya mau bikin yang ini mah itu mah buat Di dosen. Bosco di sini. Oh. Itu khusus dosen katanya kata dia. Ya. Yang 21 hektar itu. Sip. Kalau yang 21 hektar itu buat sekolahan. Yang di sini. Sekolahnya si Yusuf Mansur juga. Iya. Iya, Kalau itu buat dosennya. Oh, kalau di sini tanahnya dia jadi. Iya. Udah di DP-in. DP-in aja. Udah di uang DP-in, keseriusan nah. mah belum, baru 1 M lah lebih. Sampai itu uang keseriusan aja. Iya. Tapi kan 17 orang yang punya tanahnya. Yang punya 17 orang. 17 orang. 21 hektar. Waduh, dia udah bayar 1 miliar. Iya, 1 M. Cuma dicicil gitu. Misalnya 2 bulan kasih 50 juta. Hmm. 2 Tapi yang bulan punya lagi tanah itu 21 orang. 21. 17 orang. 17 orang. 17 orang 21 tanahnya hektar. satu. 21 hektar. Itu sekarang dia diapain tuh, Pak? Enggak diapa-apain, emang tanah kosong. Duluan mana? Duluan di Leoparto apa ya duluan? Bareng. 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 Jangan-jangan nasibnya sama aja kayak gitu tuh. Ya sama. Oh, Sama. iya iya. Tapi yang punya tanah gini, Hmm. Pak Haji, ini Udah pada gimana? meninggal Udah ada orangnya. yang meninggal. Iya. Udah meninggal orangnya. Dulu kan saya udah minta uang waktu dia di rumah sakit. Kenapa nggak dilaksanain minta uang? Ya habis di telepon sama saya nggak diangkat, di SMS nggak dibalas. Itu maksudnya telepon Yusuf Mansur itu. Iya, di Oh, grup, Di grup. Di grup. Oh, bikin grup. bikin grup. Iya iya iya. iya.